dengan pelajaran TIK. Silakan untuk sebelum kita memulai, silakan ketua kelas atau siapa yang memimpin berdoa biasanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan terfokus dulu ke layarnya karena saya akan nanti ada jadwalnya praktek ya, gitu nanti ya. Lalu untuk pagi ini jangan lupa ya, setiap masuk ke SMA 1 cuci tangan, masuk kelas cuci tangan lagi, keluar dari kelas cuci tangan, masuk cuci tangan. Supaya kita terhindar dari COVID-19. Walaupun sudah reda, tapi itu masih ada. Dan tergantung kondisi fisik kita. Dan di sini berapa orang jumlahnya semua nih? 36, 34, 36. Siapa? Fahira. Oke, nggak masalah. Saya akan ngasih satu motivasi belajar. Kan kita di SMA 1 belajar itu bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti. Masalah sukses dan tidak itu tergantung milik. Yang penting usaha. Orang kaya itu bukan masalah usahanya getol. Kadang-kadang orang kaya itu berusahanya biasa saja ya. Lalu dia kaya. Ada orang yang berilmu berusahanya udah kencang tapi segitu-gitu aja. Itu masalah rezeki yang dikasih Tuhan. Tapi biasanya orang yang dipelihara oleh ilmu, dia lebih brilian ketimbang orang yang dipelihara oleh harta. Tapi kalau orang yang dipelihara ilmu, walaupun dalam keadaan apapun, dia masuk ke dalam lumpur pun tetap akan bersinar. Jadi kamu dijaga oleh ilmu gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ini, karena nanti target kalian mau kuliah nggak tamat di SMA 1? Mau dong ya. Udah tahu perguruan tingginya apa belum? Jurusannya udah ditentukan belum? Nah, fokuslah di situ. Selalu berkomunikasi dengan Eka, nanti biasanya juga ada kakak kelas yang masuk ke sini untuk ngasih pengarahan ke kalian. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang materi yang akan saya bahas hari ini, yaitu Google Drive. Google Drive udah tahu kan? Siapa yang belum pernah menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan? Coba angkat tangan. Udah semua? Yakin? Nanti saya cek loh Google Drive-nya. Ya. Oke, ya siap. Untuk apa saja Google Drive itu? Menyimpan tugas. Apa yang istimewa dari Google Drive? Penyimpanannya besar. Itu saja? Bisa? Oke, ada lagi yang lain? Di size. Oke, sip. Itu kan akun biasa ya, kita beli ya, enterprise gitu ya. Nanti kita lihat apa sih keistimewaan dari Google Drive itu ya kalian. Oke, karena internetnya tidak tidak bersahabat ini pagi-pagi ya, karena banyak yang pakai biasanya. Oke, saya kasih kuisnya gini aja. Nggak cepat ini. Nanti gini aja. Saya akan kasih kuis, setelah itu sekalian silakan menjawab. Saya bertanya, jenis sharing yang ada di dalam Google Drive itu apa saja? Siapa yang bisa jawab? Jenis share. Ya, ada yang tahu jenis share pada sharing file atau sharing folder? Ada lagi? Enggak. Saya mau berbagi file dokumen dengan kamu. Saya pingin kamu bisa ngedit. Jenis pembagian filenya apa? Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah, jika kamu melihat logo ini, apa yang terlintas di pikiran kamu? Satu kata saja. Kamu tulis pakai sticky note di situ. Nah, coba nomor 1, nomor 2, bacain kamu. Ya. Ya. Lanjut terus, nggak apa-apa, sikat aja. Kehalang ya. Oke.
mengurangi penggunaan memori. Kamu punya flash disk 32 GB, 64 GB, itu beli 100.000. Ini bayar nggak? Enggak. Akses data lebih cepat dan efisien. Efisiennya gimana? Contohnya gini, kamu udah nyampe di sekolah, tugas kamu ada di rumah. Balik lagi ke rumah, ngambil flash disk? Enggak. Caranya gimana? Masukin ke Google Drive, lalu? Emang bisa gitu, saya upload di rumah, kamu cari filenya, kemana nyarinya? Nah, terhenti sampai di situ berarti kan? Ada yang tahu caranya? Belum. Ya, coba terus. Ya. Iya, itu cara akun itu di login 2 kali berarti ya, di rumah dan di sekolah. Oke. Bisa masuk akal. Akses lebih cepat, sinkron dokumen otomatis. Oh, sinkron dokumen, jadi gini, jangan dilakukan di komputer ini. Sebenarnya ada namanya aplikasi Google Drive, jadi kamu di laptop kamu pribadi, di rumah itu bisa diinstal, jadi nanti ada Windows Explorer-nya, ada Google Drive. Jadi kalau kamu mau masuk ke Google Drive, buka aja Windows Explorer, nanti ada Google Drive di situ sama aja. Dan bisa dibikin juga offline. Jadi Google Drive itu tidak selamanya online. Dan kita bisa ngetik offline, tapi caranya kita offline kan dulu. Pas saat tidak ada internet, kamu bisa kerja, ada internet, dia sinkron otomatis. Akan masuk secara otomatis. Itulah Google Drive. Ya, jadi enak. Sinkronisasi perangkat Android udah tahu. Berbagi data lebih mudah. Nah, ini yang kita akan pelajari. Berbagi folder atau file. Bisa nggak saya bikin folder, saya kasih ke kamu? Bisa. Gurunya bisa. Kamu udah bisa? Caranya, membuat linknya itu bagaimana? Oh iya, iya oke, sip. Nah, di dalam folder bisa bikin folder lagi nggak? Bisa. Caranya ditambah lagi di sini. Klik kanan bisa nggak? Bisa. Nah, ini menu file upload folder, upload file dan upload folder itu beda. Upload folder, jadi kalau kamu punya folder satu di komputer, kamu upload. Itu langsung dengan isi-isinya. Sama aja dengan kita ngopi pakai Windows Explorer. Oke. Lalu ada kamu pernah nggak mendapat file itu pas dibuka share-nya itu dia minta hak akses. Ya, itu sharingnya ini. Kalau gurunya salah ngasih, dikasih link, lalu muncul permintaan akses. Lalu kirim email, nanti gurunya buka email, nanti bayar bersama, prioritas, bayar bersama. Oke, saya lanjut berarti materinya. Disuruh lanjut saya berarti. Bukan suruh bertanya ya. Oke, siap. Oke, saya lepas dulu, nanti kamu prakteknya ini, perhatikan satu-satu, ada KPD. Berikutnya, saya akan menjelaskan, ini priority. Prioritas itu artinya gini, kalau saya sekarang sedang skripsi, berarti saya sering membuka file-file skripsi, iya kan? Nah itu yang jadi prioritas, caranya bagaimana kamu buat. Misalnya kamu lagi ada apa nih pekerjaan bulan ini nih, yang sering tiap hari itu berkali-kali dibuka. Apa misalnya? Misalnya OSIS. Oke, saya bikin. Oke, setelah itu di sini saya tambahkan filenya. Kamu ambillah file-file yang sering kamu pakai. Oke, nih misalnya ini instrument teaching misalnya di insert. Lalu ini saya insert, ini. Nah, ada 2 file yang sering saya akses. Kalau mau ditambahin bisa. Tinggal cek Google Drive kamu, ini yang kamu sering akses. Itu maksudnya. Supaya nanti maksudnya apa? Misalnya ini, saya klik, saya lepaskan. Nah, ini dia. Jadi kalau saya membuka, langsung kebuka di sini. Itu prioritas. Fungsinya itu, paham? Kasih satu kasus sekarang. Sudah paham. Saya lagi kerja keluar kota. Saya bawa anak buah bertiga. Lalu tiba-tiba file saya ketinggalan di kantor. Saya udah nyampe di Surabaya, kantor di Jakarta.
Apa yang harus dilakukan karyawan saya di Jakarta? Login. Habis login ngapain? Cari file, lalu upload ke, lalu yang berikutnya di-share ke saya melalui email. Share jangan lewat link. Share itu masukin dulu emailnya, baru di-share. Jenis share-nya ada berapa? 3. Apa saja? Fungsinya udah tahu 3-3-nya? Oke, pinter. Ada pertanyaan lagi? Apa analoginya dalam kehidupan sehari-hari Google Drive itu? Sekolah ini bisa disebut Google Drive nggak? Bisa. Kenapa? Yang bisa masuk ke SMA 1 hanyalah anak SMA 1. Yang bisa masuk kelas 12 MIPA 1 adalah anak kelas 12 MIPA 1. Kamu masuk ke dalam bisa nggak? Bisa, tapi nggak boleh belajar. Berarti kamu cuman melihat. Benar? Oke, sekarang kita ngerjain LKPD. Saya bikin kelompok aja, itu ini di berempat, itu berempat, ini pecah 2 ya. Kalau kelompok ganjil ambil yang A, kelompok genap ambil yang B. Masing-masing kelompok nanti harus presentasi. Masalah yang di situ anggaplah itu masalah saya. Kamu pakarnya. Kamu menyarankan ke saya itu apa? Lalu rancangan foldernya. Jadi kayak tuh kamu tuh kayak desainer gitu. Ngerti nggak? Ini rancangannya. Lalu kalau dipraktekkan tuh kayak gini. Ngerti maksud saya? Nah itu. Misalnya perusahaan saya Perota misalnya. Subfoldernya apa? Ya itu yang kamu gambarkan. Nah setelah kamu gambarkan, kamu aturlah hak akses masing-masing folder itu. Ngerti nggak? Lakukan Pak Dede untuk memecahkan masalah ini. Nah jadi ayo sekarang apa perannya? Sekarang memanfaatkan Google Drive sebagai perantara laporan setiap minggunya hingga pengantar share ke ketua ekskul itu. Lalu ketua ekskul itu dapat mengupload file itu ke folder dari masing-masing ekskul tersebut. Ya. Itu aja. Lalu apa bedanya antara kelompok pertama? Kelompok pertama itu masalahnya Pak Dede ya, punya cabang. Yang kedua itu OSIS. Itu bagus sekali ya, jadi udah mencoba untuk memecahkan masalah walaupun belum selesai. Saya udah kasihkan. Sekarang kita adakan post test ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Coba saya pingin dari 2 orang apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang lain? Tahu fungsi-fungsinya sekarang ya. Drive bersama. saya dapat dari pelajaran hari ini, kita lebih tahu apa itu Google Drive. Terus kita bisa memanfaatkan Google Drive secara maksimal. Oke. Selama ini belum? Kalau ini mungkin cuma kayak sekedar file gitu. Nilai nanti dikolek ke email, nanti akan ketahuan ya itunya. Remedial atau tidaknya. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah mengikuti pelajaran. Oke, itu aja pertemuan hari ini. Silakan ditutup lagi dengan berdoa bersama. Oke. Oke. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih.